Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap saat kita tidak bisa lepas atau selalu digoda atau mendapat godaan. Selalu, ya. Selalu. Tidak hanya ketika kita santai atau macam-macam. Dalam peran Ekaristi kita juga bisa tergoda. Misalnya apa? Baru konsekrasi, gung, lalu ada yang HP-nya muni. Nah, lalu kita tergoda untuk nesu-nesu. Tanggane ya, ora gelem mateni. Nah, itu bisa jadi macam-macam. Setiap saat kita tidak lepas dari godaan. Karena itu kiranya sangat baik dan tepat bila pada hari ini gereja menawarkan kepada kita untuk merenungkan Yesus yang juga digodai. Nah, harus dicatat bahwa kisah Yesus digoda itu bukan untuk menampilkan Yesus sebagai orang yang sakti, yang laku tapanya, prihatinnya itu hebat, sehingga mampu mengalahkan godaan sebesar apapun. Bukan itu, bukan yang sakti. Tapi apa? Mau mewartakan Yesus yang disertai roh. Awal dari kutipan itu, Yesus dituntun oleh roh ke padang gurun. Nah, Yesus disertai oleh roh. Karena itu juga bukan untuk dikagumi. Yesus kita kagumi, sebatas kagum. Yesus hebat, luar biasa. Tetapi untuk kita ikuti. Nah, maka baik kiranya kita kenali macam-macam penggoda. Sayang dalam bahasa kita semua ditulis iblis. Ya. Sebenarnya kalau dicari yang asli, bahasa asli itu ada 3 macam penggoda. Penggoda pertama ditampilkan sebagai iblis. Nah, katanya itu di dunia periblisan, ya, itu ada pembagian tugas. Sudah diatur ini bagiannya iki bagiannya iki gitu. Katanya loh ya. Nah, penggoda pertama ditampilkan sebagai iblis. Pekerjaannya iblis itu memecah belah pikiran dan membuat hati bercabang. Jadi singkatnya iblis itu gawe bingung. Ya, sering kita bingung toh, antara milih mana, milih yang ini atau milih yang ini. Itu gaweane iblis. Yang kedua ditampilkan sebagai pembujuk. Pekerjaannya meyakinkan dengan niat menipu dan menjatuhkan. Nah, ini tukang merayu ini. Hati-hati kalau ibu-ibu sudah merayu, Pak, belanjanya kurang. Hati-hati. Nah, ya. Itu kedua ya, pembujuk. Yang ketiga ditampilkan sebagai setan. Nah, pekerjaannya apa setan itu? Pekerjaannya menaburkan benih perseteruan dalam hati manusia. Ia menuduh-nuduh apa cara hidupmu ini benar, apa ini yang terbaik. Nah, itu mirip-mirip dengan rayuan tadi. Lalu membuat ragu. Sudah jelas niatnya baik, tapi ketika setan menggoda tadi, apakah nek ke gereja itu baik? Apakah kalau sembahyang itu baik? Kita mulai iya ya, gopo. Nah, itu membuat orang ragu. Nah, itu penggoda ditampilkan sebagai 3 macam tadi.
Sekarang mari kita lihat 3 macam godaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, godaan itu mau mengurus semua sendirian, sehingga tidak ada kesempatan mendengarkan dan merasakan kehadiran Allah. Kalau zaman sekarang dibahasakan cari kesuksesan tanpa usaha, memilih jalan pintas, batu jadikan roti. Nek saya yang digoda, tak gawe roti yang paling enak. Memilih jalan pintas tanpa usaha, dan itu yang sering terjadi, korupsi. Berbagai macam lapisan korupsi, macam-macam bentuknya. Nah, ini yang sudah bekerja. Yang muda-muda masih kuliah, masih sekolah, nyontek. Ya, wah, itu nyontek itu sudah hal yang biasa. Di sekolah Katolik ya nyontek. Lah, piye to? Nah, ini godaan untuk mendapatkan hasil dengan mudah. Itu godaan. Ya. Jenis yang pertama itu. Yang kedua lebih berat lagi, menjatuhkan diri dari puncak bait Allah agar mau tidak mau Allah menyelamatkan. Memaksa Allah membuat mukjizat. Sering kita lakukan, ya. Kita berdoa, saudara kita mungkin Mbah Buyut kita sudah 90 tahun, wis sakit ya. Kita sembayangnya masih Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan mukjizat kepada Mbah Buyut saya ini sehat kembali. Kudune sembayangke wae, Gusti kayak pundutan gitu ya. Ini loh, kita tuh memaksa-maksa Tuhan membuat mukjizat dalam hidup kita. Nah, kalau bahasa sekarang ya kesombongan atau gila hormat. Nah, ini godaan yang paling mudah. Kita tergoda untuk sombong, untuk gila hormat. Nah, jadi panitia misalnya, lalu pas ucapan terima kasih lali ora kesebut, mulai dengan menggerundel. Apa itu gerundel itu? Nah, wis kerja ora disebut. Nah, itu sebenarnya kesombongan atau gila hormat. Nah, yang ketiga makin gencar, yaitu Yesus ditawari kekuasaan dengan syarat mau menyembah iblis. Godaan untuk kekuasaan, gila kekuasaan. Nah, di Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, itu 3 macam penggoda tadi, 3 macam godaan yang sering melintas atau mengenai hidup kita. Nah, kisah ini, kisah Yesus yang digoda itu menggambarkan di padang gurun Yesus berjumpa dengan iblis pemecah belah, bertemu pembujuk yang menyebarkan permusuhan, dan bertatap muka dengan setan yang mau menyeret ke jalan yang sesat. Dan Yesus dapat keluar dari padang gurun itu karena tetap disertai Allah. Maka bagi kita, yang perlu kita renungkan bukan soal godaannya, kita kalah apa menang, tetapi bagaimana kita tahu kita didampingi Roh yang menjadi kekuatan kita melawan godaan-godaan. Lalu tandanya apa? Kalau kita didampingi Roh, yaitu bila kita mengikuti jalan Yesus, selalu mengikutinya. Yang kedua, bila kita tidak menyaksikan kemahakuasaan Yesus, Allah itu sungguh maha kuasa atas hidup kita.
Dan bila kita membiarkan diri dituntun kekuatan-kekuatan dari atas, inilah langkah-langkah kita membuka diri bagi bimbingan roh. Kita mohon agar roh selalu tercurah menyertai kita hingga kita dapat mengatasi godaan-godaan itu.